Oke, selamat datang pada podcast episode pertama ini atau episode yang perdana kali ini. Jadi pada episode yang pertama kita akan membahas tentang asal usul podcast. Nah, untuk yang berikutnya kita akan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Jadi langsung saja kita masuk ke acara intinya untuk membahas asal usul podcast pada kali ini. Oke, untuk narasumber kita pada siang hari ini, coba bisa memperkenalkan diri untuk dengan sahabat siapa ini? Baik, Siap. terima kasih Mas atau sahabat sapaan akrabnya ya ini sahabat Lutfi. Oh iya, mohon maaf, saya lupa untuk memperkenalkan diri. Saya Lutfi, panggil saja Lutfi gitu aja enggak apa-apa. Saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan saya juga bergerak di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke, untuk saya itu saja cukup. Langsung saja ke narasumber pada episode kali ini. Baik sahabat Lutfi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sahabat Arif atau sapaan akrabnya sahabat kepada saya, ini disebut PI, sangat singkat, jelas dan padat tapi sangat banyak artinya. Oke sahabat Lutfi, mungkin kita ini berawal dari iseng-iseng ya dulu ya tentunya ya. Ya, selalu. Gimana kita terlalu banyak rebahan, yang katanya pergerakan terlalu banyak rebahan kan tidak baik. Tidak seru. Nah, tidak seru. Nah, dari sebab itu kita mulai dari sesuatu hal. Nah, gimana kalau kita mulai memodernisasi gerakan kita? Dengan apa itu sahabat? Ya. Akhirnya muncul diskusi di situ sahabat. Sehingga pada waktu itu awalnya itu podcast ini dulu pernah kita dirikan pada tahun 2020 ya sahabat Lutfi ya. Oke, 2020. 2020. Di situ kita lagi sering-seringnya lagi bising-bisingnya dengan kata-kata Covid di situ sahabat Lutfi. Tapi kita di situ menolak diam. Karena kata sahabat-sahabat yang lain itu saya bergerak maka saya ada. Nah, dari situ kita memulai gerakan-gerakan walaupun kita dibatasi jalan-jalan, dibatasi pergerakan, dibatasi dan lain sebagainya dibatasi. Tetapi kita memiliki cara lain yang tidak dibatasi, yakni dengan cara media. Oke, jadi intinya podcast pada kali ini yaitu kenapa kok bisa ada podcast. Jadi kita ini bergerak, Betul. tapi dulu itu susah, Betul. zaman Covid. Terus Betul. sekarang mungkin susah gara-gara pemerintah. Tapi sulit lah. Nah, Ya, maka dari betul. itu kan kita bergerak di media untuk secara nggak langsung kita bergerak di media. Betul. Nah, jadi asal usul podcast seperti itu. Ya, betul sahabat Nah, Lutfi. untuk nama podcast ini dinamakan apa podcast ini? Nama podcast, kebetulan kita sekarang nama podcastnya kalau nggak salah Biru Kuning Project. Kok kalau nggak salah ini Iya. gimana ini? Kok nggak yakin gini? Soalnya kan Karena kita mengadopsi dari dahulu untuk dulu kan pada tahun 2020 nama kita itu Stalker Division, sehingga kita mengikuti perkembangan zaman di mana saat ini dinamai Biru Kuning Project sebagaimana baju sahabat Lutfi kuning dan kuning. Ini alamatnya biru. tikar kita biru dan tikar biru. Nah, ini namanya Biru Kuning Project sahabat-sahabat. Oke, nah tadi dulu itu pernah ada podcast yang Pernah. namanya apa ya? Stalker Division Project. Betul. Ya. Itu ada berapa episode yang sebelumnya itu? Kurang lebih 4 episode sahabat yang tayang. Tapi tinggal 3. Oh ya 3. Iya. Dulu itu membahas tentang Mahasiswa psikologi, mahasiswa teknik, sama kuliah kerja organisasi. Betul, Nah, oke. sahabat Lutfi. Jadi namanya podcast Biru Kuning apa Biru Kuning? Biru Kuning. Biru Kuning. Birunya kan sudah sesuai EYD Indonesia, Oke. tapi kalau kuning kan kita menyesuaikan dengan local pride kita. sahabat Jawa, Lutfi. Sidoarjo. Jawa. Oke. Nah, asal usul oke. Ya. Ini kenapa sih kok bisa ada podcast ini? Kan soalnya kan banyak sih podcast pendahulu seperti kalau yang terkenal itu MLI punyanya Tretan Muslim sama dan lain sebagainya itu. Nah, kenapa sih kok bisa ada podcast ini? Ya, kalau kita kan namanya pergerakan tadi Ya. sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Oke. Pergerakan kan harus selalu bergerak, dituntut bergerak. Dan kita harus memodernisasi arah gerak kita yang pertama. Kalau kita hanya bergerak di sektor itu saja, kita tidak akan mengikuti zaman. Sekarang zaman sudah beralih kepada media. Nah, kita mau nggak mau dipaksa berubah. Barang siapa yang tidak mau berubah, maka zaman yang akan membunuhmu. Maka dari itu kita berubah, ayo kita memodernisasi gerakan kita dengan cara apa? Dengan cara kita masuk ke media. Dari kita masuk ke media nanti,
itu juga melatih public speaking kita, bagaimana cara kita berinteraksi kepada semua orang, masyarakat tentunya, kita bersosial. Ini kan juga termasuk hablum minas kalau di nilai dasar pergerakan kita. Benar sekali. Nah, berarti podcast, kenapa kok bisa ada podcast supaya kita ya bisa mengikuti zaman. Betul. Terus misalnya secara nggak langsung kita kan dakwah. Betul. Dakwah kita bisa dijangkau Betul. oleh semua orang dengan cara apa? Di media. Betul. Kalau kita berdakwah langsung, misal kita ngadakan kajian Betul. kalau di daerah Sidoarjo, berarti kan masyarakat yang Sidoarjo, mungkin yang dari Kalimantan nggak bisa datang. Nah, tapi kalau yang di podcast, melalui podcast dari media, semua orang bisa menjangkau. Betul. Mungkin luar negeri bisa. Betul. Mantap. Dan walaupun kita di media kan bisa diputar-putar ulang, sahabat Lutfi. Siap. Itu kelebihannya. Oke. Nah, untuk inisiator nih, inisiator podcast Biru Kuning Project, itu siapa saja inisiatornya? Oke. Kalau untuk inisiator Biru Kuning Project itu kita kebetulan ada beberapa divisi, sahabat Lutfi. Ya, untuk inisiatornya terlebih dahulu ada sahabat Lutfi sendiri, ada sahabat Udi. Kok saya? Iya, Anda kan meliputi. Oh iya, saya lupa. Dan juga saya juga, dan ada sahabat-sahabat lainnya yang turut serta support kita dalam segi moral ataupun material, sehingga bisa terlaksana kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk kita semua dan generasi selanjutnya dari kita. Oke, intinya yang inisiatornya dari PMI Umsida ya. Betul, Oke, sahabat. nah, bisa dilihat PMI Umsida itu inisiator podcast yang ada di Sidoarjo. Jadi mohon maaf untuk komisariat yang lain bisa meniru PMI Umsida sebagai role model podcast pada zaman kali ini. Oke? Catat. Bisa langsung main ke basecamp kita. Oke. Oh ya, Nah, untuk strukturalnya tadi belum saya jelaskan. Ya, jadi siapa yang memimpin, Ya. siapa yang dan lain sebagainya. Ya, untuk memimpin sendiri saat ini kita amanahkan ke sahabat Udin, ya, dan dibantu oleh sahabat Lutfi tentunya, dan juga saya aktif membantu segala macam bentuk yang diperlukan oleh sahabat-sahabat ini, dan juga sahabat-sahabat semuanya juga tak lupa untuk membantu berlangsungnya kegiatan ini sampai selesai, karena apa ya, semua orang, semua sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita itu memberikan amanah kepada kita dan juga memberikan harapan-harapan baru lah. Ayo kita mulai membangun hal yang baik supaya tercipta sesuatu hal yang baik ke depannya, dan juga memiliki hikmah lah dari semua ini. Intinya supaya bermanfaat. Betul. Dari PMI Untuk PMI. semua. Betul. Dari PMI untuk PMI dan semua. Betul. Soalnya kan penikmat podcast ini bukan hanya warga Betul, PMI, tapi betul. semua masyarakat yang ada di masyarakat. dunia. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong podcast nih, setiap podcast kan punya ciri khas masing-masing. Betul. Ada yang diarahkan ke politik, ada yang komedi atau Betul. yang lain. Nah, kalau podcast Biru Kuning Project Biru ini Kuning. kita arahkan di mana? Kalau Biru Kuning Project ini untuk saat ini masih fokus ke isu-isu sosial, nasional, dan juga lokal. Karena kalau kita mengarah ke politik dan lain sebagainya, mungkin itu udah ada kerjaannya orang lain kalau di situ, sahabat. Kita bahas isu lokal di Sidoarjo khususnya. Kita ada Lempur Lapindo, kita ada wisata-wisata baru, dan juga ada yang terbaru ini, sahabat, di Sidoarjo Icon, namanya Hikayat Sang Delta. Nah, itu Hikayat Sang Delta. Mungkin nanti kita bisa melakukan podcast di tempat-tempat tertentu. Oke. Biar lebih fleksibel dan lebih alami, natural di situ. Oke, berarti kurang lebih sementara ini Ya. podcast Biru Kuning Project kita arahkan ke apa aja yang ada di Sidoarjo. Betul, Jadi sahabat. lokal pride lah intinya. Betul. Kita membahas tentang sesuatu yang ada di Ya. Sidoarjo. Jadi ruang lingkupnya kita di situ saja. Namun untuk kedepannya mungkin bisa lebih luas lagi Betul. atau gimana? Bisa luas lagi, sahabat. Oke, Nanti bisa luas mengikuti kemana arah angin akan membawa kita. Oke, siap. Jadi kita di sini dulu. Oke, nah Betul. mungkin kayak seperti harapan podcast Harapan. ini gimana? Sesuai yang tadi saya sampaikan sedikit tentang harapan, kita kan dulu kaum rebahan, sahabat. Sekarang kan mulai mencoba modernisasi. Semoga dari hal mencoba ini bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada sesama, dan harapan saya sendiri itu supaya podcast ini bisa lebih maju, khususnya PMI Umsida, lingkup PMI Umsida lebih maju lagi ke depan,
bukan kita yang jalan ke depan, tapi visi misi kita itu jalan lebih ke depan dan memodernisasi arah gerakan kita. Kita tidak hanya bisa berorasi di jalan ataupun kita bisa demonstrasi di jalan, tapi hari ini yang paling penting adalah eh, dengan kita mengkritik lewat media, dengan kita bermain media, kita tidak perlu turun di jalan, tapi mereka yang kepanasan di dalam ruangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat Lutfi. Oke, jadi harapannya ya supaya lebih baik lah Baik untuk lah kita. dakwah kita bisa tersampaikan ke Betul. secara luas. Betul. Dan untuk unsur-unsur kritik kita juga nggak harus datang ke depan gedung Betul. DPRD, tapi kita bisa mengkritik melalui media. Betul. Untuk yang tersinggung silakan tersinggung, dan untuk yang tidak tersinggung ya tidak apa-apa, berarti kurang peka. Oke, jadi Betul. mungkin seperti itu. Nah, Seperti itu, sahabat. apa lagi yang perlu dibahas tentang podcast ini? Soalnya saya juga perdana di podcast. Ya, apa ya? Apa? Sebenarnya podcast ini banyak yang perlu dibahas. Podcast Iya. kan salah satu penyaluran bakat juga, termasuk Nah, public speaking, cara kita untuk berbicara bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin apa ya? gini, podcast kan biasanya kita laksanakan atau kita tujukan oleh orang-orang luar, maksudnya Ya. kita menggunakan narasumber atau siapapun yang ada di, pokok intinya siapa yang mau mengisi, jadi silahkan. Nah, untuk narasumber yang berikutnya mungkin, Oh ya, ya. atau narasumber yang akan didatangkan oleh Biru Kuning Project, Oh ya, itu ya. dari mana saja, maksudnya dari kalangan mahasiswa, Ya. kalangan guru, atau kalangan orang-orang biasa, orang-orang umum dan Ya. sebagainya. Gimana? Untuk narasumber selanjutnya sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, lokal Sidoarjo terlebih dahulu kita fokuskannya. Nanti akan ada dari mahasiswa, khususnya dari lingkup PMI Umsida, nanti ada ketua komisariat yang akan menyampaikan lingkup PMI Umsida, ada juga ketua rayon dari komisariat yang ada di Umsida akan menyampaikan lingkup gimana sih PMI di rayon, gimana sih PMI di Umsida. Nah, mungkin di situ nanti akan sedikit membahas kurang lebihnya, entah dinamikanya, kelebihannya, keunggulannya dan sebagainya, sehingga atau juga membahas tentang prestasi-prestasi sahabat-sahabat. Dan juga nanti kedepannya akan ada beberapa pewirausaha, usahawan yang akan sedikit menceritakan tentang kesuksesan mereka dalam segi usaha, dan juga kedepannya mungkin ada beberapa orang yang bisa dikatakan pemuda Sidoarjo terbaik lah khususnya. Oke, paham. Jadi untuk awal-awal dulu kita Iya. kerjakan di ruang lingkup PMI Umsida, Betul. lalu kita akan menjalar keluar lingkup Betul, Umsida. seperti itu Oke. sahabat Lutfi. Membahas tentang PMI Umsida, lalu kita membahas tentang apa saja yang ada di Sidoarjo dan mungkin warga-warganya bagaimana, pengusahanya gimana, ataupun sesuatu yang ada di Sidoarjo. Betul. Nah, jadi mungkin podcast untuk pengenalan podcast project Biru Kuning Project. Betul. Biru Kuning Project mungkin sampai ini saja cukup. Jadi untuk episode-episode berikutnya kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya. Jadi Betul. tetap simak kami dan jangan lupa ikuti kami di podcast Biru Kuning Project. Sekian, makasih. Makasih untuk Pak narasumber Sama-sama. pada siang kali ini. Makasih sahabat Arif. Siap sahabat Lutfi. Mantap. Salam pergerakan.